Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yemima Monika Giasela, salah satu dosen dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Bunda Mulia, Kampus Serpong. Perkenankan, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah Sistem Basis Data yang saya ampu pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Bunda Mulia. Tujuan dari video ini adalah dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dari informasi mata kuliah ini. Adapun judul mata kuliah ini adalah Sistem Basis Data, yang merupakan mata kuliah wajib mahasiswa semester 3 Program Studi Sistem Informasi Universitas Bunda Mulia. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS selama 1 semester ke depan. Adapun deskripsi mata kuliah ini akan membahas mengenai perancangan basis data dalam pemodelan IRD, tahapan normalisasi, serta penggunaan perintah SQL dalam merancang database. Target capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Menguasai konsep yang berkaitan dengan manajemen informasi, pengorganisasian data, dan penjaminan keamanan data serta akses data. Kedua, menguasai konsep dan prinsip serta teori ilmu komputer yang dapat digunakan dalam pemodelan dan desain sistem basis data komputer. Yang ketiga, menguasai metodologi pengembangan sistem, yaitu perencanaan, desain, penerapan, pengujian, dan pemeliharaan sistem yang dapat dihubungkan dengan perencanaan bisnis. Kemudian, target capaian pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komponen utama sistem basis data, fungsi utama DBMS, aplikasi sistem database, dan berbagai arsitektur database pada lingkungan sistem basis data. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan perintah dan fungsi dasar SQL untuk membuat database dengan perintah DDL, DML, query lanjutan, penggabungan data, dan subquery. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyusun rancangan database sesuai kebutuhan organisasi. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan referensi terkini terkait perkembangan teknologi, khususnya basis data sebagai media pembelajaran yang saya pakai yang dimuat dalam slide PowerPoint, buku ajar, dan buku referensi, serta studi kasus. Beberapa buku referensi yang saya gunakan antara lain, yang pertama, Fundamental of Database Management System, edisi yang ketiga, dan SQL Database Management and Query Language, edisi yang pertama. Sistem pembelajaran di mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk proses sinkronus dilaksanakan melalui tatap muka di ruang kelas atau menggunakan tools web conference seperti Google Meet dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Metode perkuliahan yang saya terapkan adalah pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok untuk studi kasus, dan juga praktik langsung. Lalu untuk pembelajaran dengan tipe asinkronus dilakukan melalui portal LMS Universitas Bunda Mulia yang disediakan untuk melihat informasi terkait mata kuliah seperti rencana pembelajaran semester atau RPS, materi tiap pertemuan, forum untuk saling berdiskusi, maupun pemberian tugas pribadi ataupun kelompok saat perkuliahan berlangsung. Selanjutnya saya akan menguraikan pokok pembahasan dari mata kuliah yang akan dilaksanakan di setiap pertemuannya, di mana akan terdapat 16 pertemuan, yakni yang terdiri dari 7 pertemuan setelah UTS dan 1 pertemuan sebagai ujian akhir semester. Biasanya, pada awal perkuliahan saya akan menyampaikan RPS, peraturan perkuliahan, serta penilaian dengan bobot persentase, yakni 30% untuk tugas mandiri, 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Sehingga mahasiswa dapat menyiapkan diri dalam menyusun strategi untuk mencapai nilai yang diinginkan.
Selanjutnya pada setiap pertemuan sebelum perkuliahan dimulai, saya akan melakukan review materi dari minggu sebelumnya agar dapat mengevaluasi dan mengetahui apakah mahasiswa-mahasiswa sudah paham betul akan materi sebelumnya dan akan beranjak ke materi berikutnya. Berikut ini saya akan menampilkan cuplikan pelaksanaan proses pengajaran pada pertemuan keempat dengan topik pembahasan Entity Relationship atau ER model yang berfokus pada perancangan diagram Chen dengan kardinalitas rasio, participation, dan multiplicity constraint. Dilakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Berikut ini cuplikannya, selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bisa berdoa untuk percaya dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi nih ke dalam kelas sistem basis data kita bersama dengan Miss masih ya, Nima Monika Giasela sebagai dosen pengampu kalian pada mata kuliah sistem basis data ini. Kita sudah masuk ke dalam pertemuan kita yang keempat nih. Cuman sebelum kita masuk ke dalam materi, Miss mau mengajak kalian untuk merimen lagi minggu lalu tuh kita belajar apa sih, gitu ya. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Boleh katakannya? Oh, silakan. Vito gimana? Apa yang diingat nih? Tentang kita belajar tentang entity relational terminologi. Ada yang diingat nggak tentang entitas? Tentang entitas, mungkin hubungan antara entitas sendiri kayak one to many, individual. Oke, benar banget Vito. Nah, kebetulan kita akan belajar lebih dalam tentang one to many to one itu di pertemuan kita hari ini. Oke, kita minggu lalu belajar tentang terminologi. Kita belajar tentang bagaimana itu tuple, bagaimana itu row, bagaimana itu kolom, dan lain sebagainya. Dan terminologi itu harus kita gambarkan dalam bentuk diagram supaya bisa nanti dipakai dalam perancangan database kita. Itu kenapa hari ini kita akan belajar tentang gimana sih cara menggambar si diagram itu. Dan kita akan menggambar diagram itu dalam bentuk si diagram model C. Nanti Miss akan jelaskan. Cuman sebelum itu kita akan lihat dulu di PPT kita, dimana jangan sampai lupa kalau misalkan kita itu memiliki buku referensi. Ini buat kalian, mungkin nanti bisa cari di perpustakaan kita ya. Buku yang kita gunakan untuk mata kuliah ini ada apa aja sih? Nah, di sini ada Fundamental of Database edisi yang ketiga, dan buku yang kedua ada SQL Database Management and Query Language. Oke, di perpustakaan kita ada, silahkan nanti kalian cari kalau kalian mau baca-baca ya. Lalu sebelum masuk ke dalam materi, ini akan jelaskan tentang capaian pembelajaran kita pada hari ini. Di mana kalian itu diharapkan untuk mampu menentukan hubungan basis data pada entitas perusahaan berdasarkan dari contoh kasus. Nah, contoh kasusnya gimana? Soalnya apa? Nanti Miss akan kasih ke kalian tugas secara berkelompok yang bisa kalian download tugasnya di portal mahasiswa kalian ya. Jadi nanti kelompok yang sudah kita bagi silahkan kalian cek di portal dan kalian bisa mengerjakan tugasnya bersama-sama dengan kelompok kalian ketika kelas itu sudah selesai. Oke, untuk materinya minggu lalu kita belajar 3 materi yang di awal, database modeling, relational database modeling introduction, dan additional concept. Dan hari ini kita akan belajar tentang entity relationship atau ER. Ya, kita akan masuk ke dalam materi kita yang pertama, ya, terkait tentang modelnya dari si entity relationship ini gimana sih. Oke, di sini dijelaskan dulu sebagai opening ya, beberapa keunggulan penting dari ER model adalah sebagai berikut nih. Ada 4 ya, perlu diingat ya. Yang pertama kesederhanaan konseptual, kedua representasi visual, ketiga alat komunikasi yang efektif, dan keempat terintegrasi dengan model database relasional. Ya, kita akan masuk aja, nggak usah lama-lama, masuk ke dalam elemen dari si ERD ini atau si diagram Chen ini ya. Nanti kita akan belajar. Ada 3 yang perlu kalian ingat ya. Elemen yang pertama adalah entitas, di mana entitas itu merupakan objek dalam dunia nyata yang dapat diidentifikasikan dan dibedakan dari objek lain. Contohnya gimana sih, Miss? Contohnya itu ada mahasiswa, dosen, program studi, mata kuliah. Mungkin ada yang bisa kasih contoh lain? Selain dari yang udah dikasih contoh nih? Ada yang bisa kasih contoh selain entitas yang udah ditampilin di depan? Coba Mary, gimana? Bisa kasih contohnya? Kuliah, dosen, mahasiswa, Fakultas. Oke, benar. Itu juga salah satu contohnya ya, anak-anak ya. Lanjut, yang kedua elemennya itu ada atribut, yakni terkait tentang karakteristik atau sifat dari sebuah entitas tersebut. Contohnya gimana sih, Miss?
contohnya mahasiswa itu kan tadi entitas ya. Dia punya atributnya seperti apa? NIM, nama, tanggal lahir, email, alamat, dan lain sebagainya. Jadi atribut itu seperti yang melekat di entitas tersebut. Kayak kita sebagai manusia nih, yang melekat dalam kita apa sih? Oh, ada NIK-nya kita, oh ada tanggal lahirnya kita, itu adalah atribut. Ya, lanjut, ada relationship, yang adalah hubungan logis antar dua atau lebih entitas. Jadi nanti ketika kita menggambarkan diagram, entitas dengan entitas itu punya relasinya. Makanya di dalam IAD itu tetap akan ada elemen relasi. Yakni contohnya nih, antara dosen dan program studi dapat dihubungkan melalui relasi bergabung di. Contoh ya, kata kerjanya bergabung di. Yang berarti seorang dosen akan bergabung di salah satu program studi. Miss, penggambarannya gimana? Kita akan belajar lebih lanjut. Kita next dulu. What is diagram chart? Oke, diagram chart itu adalah salah satu bentuk dari IRD yang akan kita belajar ya. Dan digunakan untuk menggambar struktur data dalam basis data secara konseptual dulu. Lalu di dalam diagram chart membuat rancangan awal database supaya apa sih kita bikin diagram chart? Supaya yang pertama kita tahu nih data apa aja yang akan disimpan. Lalu kedua, setiap data memiliki atributnya apa aja. Yang tadi ya, karakteristik. Yang ketiga, hubungan antar data itu seperti apa sih? Relasi. Dan yang keempat, mana atribut yang menjadi entitas utama atau primary key. Yang kita udah belajar juga lalu terkait tentang primary key, kita akan terapkan dalam diagram chart juga. Oke, kita akan bahas tentang komponennya dulu. Jadi tadi ada 3 elemen, apa aja masih ingat? Ada atribut, entitas, dan relasi. Oke, ada 3 ya. Dan mereka itu punya gambar, ada bentuknya masing-masing. Yang pertama adalah dari entitas terlebih dahulu. Miss jelaskan di sini entitas ada punya 2 bentuk. Ada yang namanya strong entity dan weak entity. Bedanya apa, Miss? Kalau misalkan yang strong entity itu dia punya primary key-nya sendiri. Sedangkan kalau weak entity dia nggak punya nih primary key-nya. Dia bergantung sama si strong entity. Gitu ya. Lalu lanjut untuk yang atribut, dia dibagi jadi ada beberapa jenis atribut. Yang pertama ada simbol atribut, di mana atribut simbol itu dia tidak dapat dipecah lagi. Maksudnya dipecah tuh gimana? Contoh kalau misalkan nama, dia bisa dipecah nih. Jadi apa? Ada nama depan, ada nama belakang. Itu dia masih bisa dipecah. Berarti dia bukan simpel ya. Contoh yang simpel mungkin kayak kita kalau misalkan bilang email atau nomor HP itu termasuk dalam simpel. Tapi mungkin nanti misalkan lanjutkan contoh yang lebih baiknya lagi itu gimana sih, kita akan bahas lebih lanjut ya. Lanjut dulu ke key atribut. Jadi kalau kemarin kita udah bahas tentang primary key. Nah, dalam penggambaran diagram chart-nya itu kita menggambarkan primary key itu menggunakan si key atribut ini. Ya. Lanjut yang kedua, multi value atribut, yakni di mana atribut yang bisa memiliki nilai lebih dari 1. Contohnya gimana? Kalau misalkan kita ngedaftar atau ngedaftar di salah satu salah satu mungkin jadi salah satu member, biasa akan ditanya emailnya ada email 1 sama email 2 enggak kak? Oh, emailnya cuma ada 1 nih, berarti ya sudah cuma 1 email doang yang dimasukin. Tapi kalau emailnya ternyata ada 2 email yang diinputkan, berarti kan nilainya ada 2 ya si email ini, maka dia masuk ke dalam si multi value atribut. Ya. Lanjut, derived atribut, yakni atribut yang nilainya bisa dihitung atau diperoleh dari atribut lain. Contohnya gimana? Kita punya tanggal lahir. Anggaplah tanggal lahir sebagai simbol atribut ya, karena nggak ada pecahannya lagi. Kita punya tanggal lahir, terus kita punya atribut usia. Dimana kalau kita melihat usia orang bisa dilihat dari tanggal lahir dikurang dengan tahun sekarang, tahun lahir dikurang dengan tahun sekarang, maka dapatlah si usia ini. Maka itu disebut sebagai derived atribut. Lanjut, ada composite atribut, yakni adalah atribut yang masih bisa dipecahkan. Tadi Miss kasih contoh, nama lengkap, ada nama depan dan nama belakang, dia bisa dipecah. Oke, kita lanjut dulu terkait tentang relasi. Ini elemen yang terakhir. Relasi ada 2, ada strong relation dan weak relationship. Oke, kalau strong itu dimana entitas tidak bergantung pada berada di entitas lain. Jadi entitasnya harus strong juga. Sedangkan kalau dia weak relationship, ketika entitasnya itu juga merupakan weak entity. Ya, simpelnya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanya? Tidak? Cukup paham ya? Oke, kita lanjut. Ini contohnya. Miss bikinkan contohnya. Ini contohnya nanti kalian di tugas itu akan disuruh untuk cari studi kasus dan membuatkan diagram chart-nya. Kira-kira contohnya seperti ini. Ada 3 entitas, semuanya strong dan ada atributnya serta ada relasinya. Ya. Oke, kita lanjut. Di dalam diagram chart sendiri, dia ada kardinalitas yang harus kita pahami. Ada 3 yang harus dipahami, kardinalitas rasio, participation, dan multiplicity.
Kardinalitas rasio itu yang tadi seperti Vito sudah bilang, dia ada contohnya tadi one to one, ada lagi yang lain one to many, ada lagi many to many. Kita akan bahas di sini. Kardinalitas rasio itu aturan yang menunjukkan berapa banyak sih data dari satu entitas dapat berhubungan ke entitas lain. Yang pertama, one to one, sesuai dengan namanya. Berarti entitas A ke entitas B hanya boleh berhubungan satu dengan satu. Ya, one to many. Entitas A-nya satu, entitas B-nya yang di many-nya. Berarti entitas pertama, satu data pada entitas pertama bisa berhubungan banyak ke entitas kedua, tapi yang entitas kedua cuma boleh berhubungan satu entitas yang pertama. Dan yang terakhir adalah many to many. Berarti si A bisa berhubungan banyak data ke si B, dan si B juga bisa berhubungan banyak data ke si A. Oke? Dan ini bisa kasih contoh nih. Contohnya ada pegawai sama ada departemen. Kalau misalkan Miss sebagai dosen SI ya, Miss sebagai dosen SI, berarti Miss itu hanya tergabung ke dalam prodi sistem informasi. Berarti Miss hanya dikerjakan di dalam satu prodi saja kan. Berarti anggaplah Miss pegawai dan sistem informasi adalah departemen. Berarti Miss bisa di-assign ke berapa pegawai? Ke berapa program studi? Hanya satu. Berarti antara Miss ke program studi adalah satu dosen hanya bisa masuk ke dalam satu program studi. Tapi satu program studi bisa punya banyak dosen tidak? Bisa kan? Berarti satu program studi bisa memiliki banyak dosen. Maka hubungan antara employee atau hubungan antara dosen dengan departemen tadi adalah many to one. Seperti itu. Oke? Kita lanjut, ada participation constraint. Nah, participation constraint atau partisipasi itu mengacu pada jumlah minimum keterlibatan suatu entitas dalam relasi. Apakah dia wajib seluruhnya berhubungan atau dia sebagian saja yang berhubungan? Yang pertama adalah total participation, digambarkan dengan 2 garis. Contohnya, setiap karyawan harus ditugaskan ke sebuah departemen. Maka karyawan ke departemen garisnya harus 2, karena dia diharuskan. Lalu, departemen harus punya karyawan tidak? Oh harus nih, nggak boleh sampai kosong kalau nggak departemennya nggak jalan. Berarti departemen garisnya juga harus 2, karena dia wajib punya. Lalu yang berikutnya ada partial participation, di mana dia tidak ada kewajiban nih untuk bergabung, untuk memiliki. Contohnya, di sini ada karyawan sama parkir. Jadi kalau misalkan kayak kalian deh di kampus ini, kalau misalkan bawa motor kendaraan harus didaftarkan parkirnya kan, biar kalian nggak usah bayar nih kalau misalkan parkir. Nah, apakah itu wajib? Tidak kan? Itu kan opsional. Makanya karyawan itu tidak wajib mempunyai parking place, nggak wajib. Tapi kalau ada parking place-nya, dia wajib dimiliki oleh seorang karyawan. Kayak kalian kan, kalian punya motornya nih. Motornya itu wajib dimiliki oleh salah satu mahasiswa di sini, gitu ya. Jadi dia tidak wajib untuk dimiliki. Yang terakhir, materi kita yang terakhir terkait tentang multiplicity constraint, di mana dia berarti menggabungkan antara kardinalitas yang sudah kita pelajari tadi dengan partisipasi untuk menentukan rentang hubungan yang diperoleh antar entitas. Contohnya ada beberapa nih, contohnya ya. Ini minimal dan ini maksimalnya 0.1. Berarti suatu entitas boleh tidak berpartisipasi atau hanya dapat berpartisipasi dalam satu intens relasi saja. Diskusi nih di bawah contohnya ya. Anggaplah di perusahaan ini satu pegawai itu cuma boleh punya satu parking place, nggak boleh lebih, tapi boleh kosong. Punya 2, boleh punya 2 parking place, nggak boleh lebih, tapi boleh nggak punya juga. Maka rentangnya berarti dimulai dari 0, karena dia bisa nggak punya parking place. Tapi dia boleh punya maksimal berapa tadi? 2. Maka multiplicity constraint-nya ditulis 0.2. Karena ini adalah minimalnya, dia boleh nggak punya. Maksimalnya dia boleh punya 2. Dan kembali lagi kita lihat dari parking place-nya sendiri. Parking place itu kalau misalkan dia wajib dimiliki oleh employee ya, otomatis minimalnya pasti nggak 0. Karena dia cuma dimiliki oleh satu pegawai, maka minimalnya 1. Apakah parking place bisa dimiliki oleh lebih dari satu pegawai? Tidak kan? Maka constraint-nya kita tulis 1.1. Oke? Sampai di sini aman? Aman ya? Oke. Nah, nanti di sini kalian bisa coba lihat deh, kita bahas dulu bareng-bareng ya. Program studi ke dosen, tadi udah dikasih tahu ya terkait tentang kardinalitasnya. Tadi apa? Satu program studi bisa memiliki banyak dosen. Berarti 1 to many. Satu mahasiswa bisa punya
banyak program studi tidak? Tidak. Berarti kalau program studi bisa punya banyak mahasiswa? Bisa. Berarti terminalitasnya adalah one to many. Oke. Terus apakah program studi wajib punya dosen? Wajib. Wajib. Apakah dosen wajib punya program studi? Wajib. Berarti participation-nya adalah total. Garisnya harus 2. Apakah program studi wajib punya mahasiswa? Wajib. Apakah mahasiswa wajib ada program studinya? Wajib. Maka participation-nya adalah garis 2 total juga. Sekarang constraint, multiplicity. Kita akan bahas multiplicity. Program studi ke dosen ada minimalnya tidak? Kan dia tadi bilang wajib ya. Berarti minimalnya ada berapa dosen? 1. Maksimalnya bisa banyak. Kalau banyak pakai apa, Miss? Bintang. Jadi 1 titik-titik bintang. 1 dosen punya program studi tidak? Ya. Cuman 1 atau bisa lebih? 1. Berarti multiplicity-nya adalah 1 titik-titik 1. Lanjut, program studi ke mahasiswa. Minimalnya kalau program studi mau dibuka harus ada 10 mahasiswa nih aturannya ya. Bisa sampai banyak. Berarti multiplicity-nya gimana? 10 titik-titik bintang. Betul. Lalu kalau untuk mahasiswa, gimana multiplicity-nya? 1 titik-titik 1. Oke, sudah paham semua ya? Nah, sekarang misalkan kasih kalian satu studi kasus yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Misalkan kasih kalian waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi secara berkelompok ya. Ini ada studi kasusnya, yakni di mana kalian harus merancang diagram chart tadi di dalam database perpustakaan ini. Silakan kalian baca dan silakan kalian diskusikan. Buat apa? Oke, kita akan lanjut untuk terkait tentang studi kasus ini. Tadi kalian sudah saling berdiskusi antar kelompok ya. Sekarang misalkan bertanya, kira-kira kan kalian diminta untuk identifikasikan entity, atribut, dan relation-nya ya. Kira-kira kalau misalnya dari kasus ini ada berapa entitas di dalam database ini? Ada? 2. Ada 2. Yang pertama dia ada entitas anggota. Oke. Lalu yang kedua ada entitas buku. Oke. Berarti antara anggota dan buku, apakah dia punya relasi di sini? Punya. Berarti kita harus menggambarkan relasinya ya. Meminjam. Oke. Sekarang kita tarik garis antar 2 entitas ini. Lalu gimana ke atributnya? Kira-kira anggota kalau misalkan mau mendaftarkan dia akan punya ID tidak? Punya. Ada ya ID-nya ya? Oke, selain itu ada apa lagi? Kalau misalkan dia ID karena dia key atribut, berarti kalian menggambarkan dengan apa? Dengan garis bawah. Garis bawah, betul sekali. Lalu dia ada nama tadi ya? Nama. Ada apa lagi kira-kira? Alamat. Oke, kita pakai yang simpel saja dulu. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut kalau misalkan buku, dia ada apa? Di dalamnya? Kode buku. Kode buku, oke. Bagus sekali Mary. Oke. Lalu ada apa lagi? Ada judul buku, oke. Sampai di sini. Penulis buku. Penulis buku, oke. Ada penulis buku. Bagus Angel. Penulis buku, oke. Ini ya kode bukunya kita kasih garis bawah karena dia adalah kreatif. Lanjut. Selanjutnya terkait tentang si kardinalitasnya. Bagaimana kardinalitas antara anggota dengan buku? Satu anggota bisa meminjam banyak buku atau tidak ya? Bisa. Satu buku bisa dipinjam banyak anggota tidak? Bisa. Berarti hubungannya adalah Main to many. Oke, lanjut. Kalau misalnya untuk participation-nya, anggota wajib meminjam buku tidak? Tidak. Tidak. Buku wajib dipinjam anggota tidak? Tidak. Tidak. Berarti dia tetap satu garis saja ya, karena dia tidak wajib. Lalu untuk constraint multiplicity-nya, bagaimana? Anggota bisa minjam atau tidak bukunya? Bisa enggak? Bisa enggak? Berarti minimalnya 0 sampai Bintang. bintang. Oke. Lalu kalau misalnya buku gimana? 0. 0
sampai juta. Oke. Sudah paham kalian? Nanti tugasnya sudah kalian bikin tadi untuk studi kasusnya, diagramnya yang sudah kalian gambarkan, silakan dikumpulkan ke bis karena nanti akan dinilai ya sebagai tugas mandiri kalian, tugas kelompoknya. Oke? Kesimpulannya nih, yang perlu kalian ingat, yakni komponen-komponen dalam diagram Chen tadi ada 3, entitas, atribut, dan relasi. Entitas ada 2, strong sama weak. Atribut dia ada yang simple, ada key atribut, multi-value atribut, drive atribut, dan composite atribut. Dan yang terakhir relasi dia ada 2, ada yang strong dan juga ada yang weak. Oke? Oke, demikian kelas kita hari ini. Nanti tugasnya bisa kalian cek di portal, dan selebihnya kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kita berdiskusi di dalam forum di portal mahasiswa juga. Selamat pagi semuanya, dan untuk mengakhiri kelas kita akan tutup juga di dalam doa. Kita akan berdoa menurut keyakinan percaya kita masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Demikian cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Basis Data dengan topik Entity Relationship Model. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar pemodelan basis data dan menerapkannya dalam penyusunan rancangan database berdasarkan kebutuhan organisasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan selamat pagi.